Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sepanjang pekan ini, berbagai media internasional memberitakan secara lugas dan jelas tentang perkembangan terkini dari hasrat yang menggebu untuk pengadaan alutsista strategis Indonesia, utamanya jet tempur. Media Prancis La Tribune, kantor berita Reuters, kantor berita Gens, ramai-ramai memberitakan soal jalan cerita proses pengadaan 36-48 unit jet tempur Rafale made in Prancis, termasuk juga proses pengadaan 15 jet tempur Typhoon Austria. Menariknya, tidak ada satupun media kita yang ikut meramaikan berita ini kecuali mengutipnya. Termasuk juga Kementerian Pertahanan, biasa-biasa saja. Meskipun begitu, tetap selalu ada berita gembira untuk militer Indonesia setiap hari dan setiap minggu. Misalnya, peresmian Satuan Peluru Kendali Darat ke Udara Jarak Menengah NASAMS II di Tangerang untuk payung perlindungan ibu kota Jakarta. Kemudian, progres pembangunan satu kapal perang LPD rumah sakit dan 2 KCR di PT PAL. Juga pembangunan satu kapal perang jenis BCM atau bantu cair minyak di kalangan kapal swasta nasional. Dan selesainya pembangunan 2 kapal perang jenis LST atau Landing Ship Tank oleh Koja Bahari. Kabar lainnya yang cukup menggembirakan adalah dimulainya pembangunan 2 kapal perang, pemburu dan penghancur ranjau TNI AL di Bremen, Jerman. TNI Angkatan Darat baru saja kedatangan sistem rudal Hanut Titik Batch 2, yaitu rudal Starstreak buatan Inggris, dan sudah dialokasikan untuk Batalion Arhanut TNI Angkatan Darat di Medan dan Pekanbaru. Berita lainnya adalah Lanut Saumlaki sudah bisa didarati Hercules. Saat ini, di Saumlaki dan Merauke sudah beroperasi penginderaan jarak jauh satuan radar Master T. Kedua lokasi ini diprediksi akan menjadi 2 titik pertahanan strategis Indonesia, berupa penempatan Satuan Peluru Kendali Darat ke Udara jarak jauh. Ya, Anda tak salah dengar. Satuan Peluru Kendali Darat ke Udara jarak jauh, bukan jarak menengah ataupun jarak pendek. Jika jarak menengah kita punya NASAMS, maka untuk jarak jauhnya, tunggu saja tanggal mainnya. Kabar lainnya, TNI Angkatan Udara akan membangun pangkalan udara di Pulau Subi, Kepulauan Natuna, yang dekat dengan Sarawak, Malaysia. Nantinya, pangkalan ini akan terkoneksi dengan Supadio AFB Kalimantan Barat dan Raden Sajat AFB di Natuna Besar. Yang tak kalah seru adalah berita suksesnya peluncuran roket Erhan 450 jarak 100 km untuk yang kelima kalinya pekan ini. Hari-hari ini kita juga menyaksikan adanya kesibukan di PT PAL. Dubes Denmark berkunjung ke sana. Sepertinya sedang mempersiapkan hal-hal teknis soal pengadaan kapal perang frigate Iver Class. Sementara pada hari yang sama, Dubes Jepang didampingi delegasi industri pertahanan Jepang berkunjung dan berdiskusi serius dengan Menhan Prabowo soal kerjasama pertahanan. Harapan tentang pengadaan 8 kapal perang frigate dari saudara tua Jepang semakin menggumpal. Soal jet tempur, dalam pandangan kita, sebenarnya saat ini sedang terjadi kekuatan tarik-menarik di antara negara produsen alutsista canggih terhadap negara pembelinya. Amerika Serikat yang sudah memberikan perpanjangan GSP pada Indonesia dan akan menambah kucuran investasi, sangat berharap kita membeli jet tempur F-16 Viper atau F-18 Hornet Block 3. Sementara, Prancis punya peluang terbesar menurut versi mereka. Soalnya, di media Prancis diberitakan bahwa Indonesia menginginkan proses pengadaan jet tempur Rafale dipercepat. Bulan ini diharapkan sudah teken kontrak, katanya. Persaingan antar negara kompetitor terlihat jelas. Sementara, untuk pengadaan kapal selam, tiba-tiba berubah haluan, pindah ke lain hati nih. Pilihan beralih pada 2 pilihan baru, yaitu Prancis atau Jerman. Serial lanjutan sinetron Nagapasa kelas Batch 2 hampir pasti berantakan alias tidak happy ending. Lantaran produk Batch 1 yang telah menghasilkan 3 kapal selam, kerjasama transfer teknologi DSME Korea Selatan dan PT PAL Indonesia tidak sesuai harapan pengguna. Sebenarnya kontrak awal Nagapasa Batch 2 dengan Korea Selatan sudah diteken tahun lalu.
Namun, kontrak efektif bersamaan dengan pembayaran DP belum ditandatangani. Pembatalan kontrak batch 2 ini berimplikasi denda dan bisa menjurus pada ketersinggungan diplomatik Korea Selatan. Mengingat kerjasama ahli teknologi ini sudah dipayungi oleh RI1 dan Korsel 1 sejak era Presiden SBY sampai Presiden Jokowi. Dari berbagai pemberitaan soal pemenuhan kebutuhan alutsista Indonesia yang begitu masif, kenyataannya memang kita sedang berupaya secepatnya untuk menghadirkan berbagai jenis alutsista. Dinamika kawasan yang begitu cepat berubah mengharuskan kita memiliki inventori alutsista yang berkualitas dan mencukupi. Saat ini, setidaknya ada 2 hotspot yang harus dikawal, yaitu Natuna dan Ambalat. Belum lagi nanti jika ada armada ke-1 Amerika yang berpangkalan di sekitar kita. Dan nyatanya, ketersediaan alutsista kita di kedua hotspot itu saja telah membuka mata kita bahwa masih banyak kebutuhan alutsista yang harus dipenuhi untuk negeri kepulauan ini. Nah, di bulan Desember ini, diprediksi ada penandatangan kontrak pengadaan alutsista gahar dan strategis bernilai belasan triliun rupiah. Dengan begitu, bulan hujan yang penuh rahmat dan barokah ini menjadi bulan yang segar dan ceria. Desember ceria bisa menjadi tonggak awal dimulainya kedatangan alutsista skala besar setelah ada tanda tangan kontrak di bulan ini. Semoga Desember ceria ini akan menjadi kenangan Desember yang indah di kemudian hari. Mari kita sama-sama tunggu saja hasilnya.